Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Pada poin 1.2.A.10 mengenai aksi nyata, nilai dan peran guru penggerak, saya membawa judul mengenai penerapan sistem pembelajaran jarak jauh untuk kemandirian siswa. Adapun mengenai latar belakang, kemandirian belajar merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu proses pembelajaran. Karena kemandirian belajar diperlukan agar siswa mempunyai tanggung jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan dirinya. Selain itu, dapat mengembangkan kemampuan belajar atas kemampuannya sendiri. Sikap-sikap tersebut perlu dimiliki oleh siswa sebagai peserta didik, karena hal tersebut merupakan ciri dari kedewasaan orang terpelajar. Untuk dapat mandiri, anak membutuhkan kesempatan, dukungan, dan dorongan agar dapat mencapai kemandirian. Siswa dikatakan telah mampu belajar secara mandiri apabila telah mampu melakukan tugas belajar tanpa ketergantungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kemandirian merupakan perilaku individu yang mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan atau masalah, mempunyai rasa percaya diri, dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Di modul 1.2 ini tentang nilai dan peran guru penggerak, saya selaku calon guru penggerak Kabupaten Bandung akan menggali potensi yang dimiliki murid dengan cara menerapkan pembelajaran jauh ini pada masa COVID-19 sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Siswa diberi kebebasan dalam belajar namun bertanggung jawab. Guru berperan menuntun siswa agar tidak salah arah, agar terwujud profil pelajar Pancasila secara mandiri. Adapun mengenai tujuan aksi nyata ini adalah yang pertama, meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa dalam belajar. Dan yang kedua, meningkatkan nilai kemandirian siswa dalam belajar. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dalam proses pembelajaran atau disebut problem solving. Dan yang keempat, siswa dapat menghargai keberagaman yang ada di masyarakat dan di lingkungan sekitar. Mengenai tolak ukur, yang pertama, meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa dalam belajar. Dan yang kedua, meningkatnya nilai kemandirian siswa dalam belajar. Tiga, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dalam proses pembelajaran atau problem solving ini. Dan yang keempat, siswa memiliki kesadaran belajar dengan kemandiriannya secara aktif dalam kegiatan belajar di sekolah maupun di rumah. Yang kelima, siswa bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai seorang pelajar.
Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunda dari Keila Putri Septian, kelas 6 SD, Setra Galih 02. Betapa sulitnya untuk kita melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Di sini kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sekarang kita hadapi. Begitu berat guru bagi anak-anak didik kita. Di mana hal ini pun sangat saya rasakan sebagai seorang ibu bekerja, di mana kita harus membagi waktu kita untuk anak-anak, sehingga benar-benar merasa betapa susahnya menjadi seorang guru. Untuk itu saya mewakili wali murid lainnya untuk mengucapkan beribu terima kasih kepada guru-guru SD Negeri Setra Galih 02, terutama Bapak Encar, di mana mereka telah sabar mendidik anak-anak kami dengan penuh kesabaran. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru SD Negeri Setra Galih 02. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Kesha Mukaila Rahman, kelas 6 SD Negeri Setra Galih 2. Pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh dari rumah karena dampak dari virus COVID-19 bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Meskipun belajarnya menyenangkan dan mudah, tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Pembelajaran jarak jauh membutuhkan fokus yang lebih kepada anak-anak. Anak-anak terlalu santai dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Tugas dari SD Negeri Setra Galih 2 saya pikir tidak terlalu berlebihan. Ada yang dari sekolah lain yang saya dengar katanya tugas-tugasnya terlalu berlebihan. Tapi di sekolah SD Negeri Setra Galih 2 sendiri saya nilai masih wajar atau tidak berlebihan. Ada hal positif yang bisa saya ambil dari pembelajaran jarak jauh SD Negeri Setra Galih 2. Jadi kita lebih bisa menghargai waktu, bisa menghargai pengorbanan guru selama ini. Alhamdulillah berkat dukungan guru dan kerjasama yang baik dengan wali murid, insya Allah kendala semua bisa teratasi. Terkhusus untuk Pak Encar, beliau sangat respon dan komunikatif. Kami hanya bisa berdoa semoga COVID-19 ini segera berakhir, agar anak-anak bisa normal kembali bersekolah dan bisa bertemu dengan guru-guru di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rumi Rufini, SPD SD, guru SDN Setra Galih 2, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Saat ini kita sedang mengalami pandemi global yang tidak hanya menimpa Indonesia tetapi juga dunia oleh COVID-19 ini, di mana semua sistem di dunia ini menjadi berubah, termasuk sistem pendidikan. Dan perubahan ini terjadi pada lingkungan SDN Setra Galih 2, di mana murid-murid tidak lagi bersekolah seperti biasa. Karena menghindari kerumunan yang dapat menjadikan virus ini mudah untuk menyebar. Jadi semua pembelajaran dialihkan ke rumah, yang kita sebut sebagai sistem pembelajaran jarak jauh. Mungkin pada awalnya ada rasa ragu, khawatir dari murid dan orang tua juga serta guru tentang bagaimana kita dapat menjalankan sistem tersebut, karena ini merupakan sesuatu hal yang baru. Tetapi sejalan dengan waktu, kita sebagai guru sama-sama beradaptasi dengan sistem tersebut, dan saya sendiri secara pribadi sebagai guru SDN Setra Galih 2 menilai bahwa progresnya dari waktu ke waktu semakin membaik. Mungkin sistem pembelajaran jarak jauh ini tidak akan semaksimal seperti sistem pembelajaran di sekolah pada umumnya. Tapi ini adalah usaha maksimal yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, terkhusus bagi Pak Encar, agar murid-murid SDN Setra Galih 2 bisa enjoy belajar, mendapatkan materi pelajaran dan tugas-tugas seperti di sekolah sedia halnya. Secara pribadi, saya akui sungguh sulit untuk mengkondisikan anak-anak belajar di rumah, karena dalam keadaan seperti ini
mereka rawan stres bila dibebankan tugas yang banyak. Nilai positif yang dapat saya sampaikan dari pembelajaran jarak jauh ini adalah guru dan orang tua menyadari secara besar kemampuan anak-anak dalam belajar. Kemudian bagaimana anak-anak agar tugasnya lebih terkontrol, kita sebagai guru juga berusaha lebih dekat kepada anak-anak melalui penerapan pembelajaran jarak jauh ini. Karena untuk beberapa tugas harus melibatkan antara orang tua dan anaknya. Juga mereka lebih mandiri, reflektif, kreatif, inovatif, dan berpihak pada anak dalam hal memahami teknologi. Mereka yang tadinya tidak memahami teknologi Google Meeting, itu sekarang mereka lebih paham. Kemudian tugas-tugas juga dikerjakan dengan mudah dan senang seperti kuisis dan lain-lain. Kemudian juga latihan soal-soal mereka kirimkan ke guru mereka melalui online. Jadi memanfaatkan teknologi, mereka sudah lebih maksimal, sudah mengetahuinya. Adapun kendala yang menjadi hambatan selama sistem pembelajaran jarak jauh ini adalah mengenai komunikasi yang tidak maksimal karena mengandalkan jaringan internet. Dan jaringan internet di Indonesia itu belum maksimal keberadaannya. Jadi kadang stabil, kadang tidak lancar, yang menyebabkan dalam penjelasan materi dan saat pengumpulan tugas menjadi terhambat. Satu lagi, anak-anak juga merasa menjadi rindu terhadap keadaan di sekolah bertemu dengan teman-temannya. Dalam keadaan seperti biasa mereka bertemu dengan teman-temannya, sekarang mereka harus mengerjakan semua dari rumah. Jadi secara umum dapat saya simpulkan kegiatan pembelajaran jarak jauh di SDN Setragali 2 dapat berlangsung dengan baik. Kegiatan belajar mengajar sekolah melalui guru-guru masih dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Intinya sistem pembelajaran jarak jauh SDN Setragali 2 sudah berjalan dengan efektif dan maksimal. Demikian paparan saya, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi Pak Encar. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan sukses selalu, maju bersama itu indah. Teruskan berkolaborasi dengan kami guru-guru SDN Setragali 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SDN Setragali 2, Nanda Mustani, SHG/MH, dalam upaya menekankan penyebaran COVID-19. Sekolah kita SDN Setragali 2 dengan serius menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Dalam pelaksanaannya, konsep yang berbasis digital ini berjalan dengan baik. Sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi menggunakan media internet. Pembelajaran dilaksanakan dengan sistem aplikatif yang dibuat oleh wali kelas masing-masing yang telah disimulasikan sebelumnya. Metode ini menyampaikan materi secara langsung dari guru dan membuka ruang diskusi bagi murid. Kepala sekolah turun langsung melakukan kontrol dalam metode berbasis online ini. Melalui aplikasi yang dibuat oleh guru bidang studi dengan sistem penilaian dapat dipantau secara langsung, interaktif, terukur, dan menyenangkan bagi anak-anak. Saya sebagai Kepala Sekolah SDN Setragali 2 sangat bangga atas dedikasi para guru, terutama bagi Pak Encar yang selalu berkolaborasi dengan rekan guru dan masyarakat sekolah, menjalin kerjasama dan berkomunikasi yang baik dengan mereka, dan telah menyiapkan secara serius pembelajaran online ini. Insya Allah, sekolah SDN Setragali 2 selalu memberikan yang terbaik untuk para muridnya, dengan visi menjadikan sekolah SDN Setragali 2 You berbudi, yang unggul, berprestasi, dan berbudi pekerti. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Maju terus SDN Setra Galih 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aten Najmuddin SPD, Korwil Pendidikan TK, SD, SMP, dan PMF Kecamatan Cangkuang, menyambut baik program sekolah pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh guru-guru SD Setra Galih 2. Belajar dari rumah dalam situasi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia saat ini. Karena saya menyaksikan sendiri bagaimana seriusnya anak-anak kita duduk di depan laptop atau HP-nya, mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru SD Setra Galih 2, maupun interaksi sesama teman dalam proses belajar. Proses belajar di rumah ini adalah terobosan cara belajar selama situasi COVID-19, di mana sekolah harus mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja, dalam menjaga agar wabah COVID-19 tidak menjalar kemana-mana. Proses belajar di rumah dengan dukungan teknologi ini memberi peran lebih berat kepada orang tua. Untuk itu, mengawasi proses belajar mengajar yang sesungguhnya adalah tugas pengawasannya adalah memang berada pada orang tua. Dan alhamdulillah di SD Setra Galih 2 berjalan dengan efektif, dilaksanakan penerapan sistem pembelajaran jarak jauh meskipun ada sedikit kendala. Dan saya bersyukur sistem pembelajaran jarak jauh di SD Setra Galih 2 ini mendapat dukungan dari orang tua, guru-guru, dan kepala sekolah secara maksimal. Proses belajar dari rumah dituntut keaktifan dan semangat siswa agar proses belajar mengajar sesuai target yang telah diprogramkan. Saya berikan apresiasi dan 2 acungan jempol untuk anak-anak hebat SD Setra Galih 2 yang ceria, cerdas, aktif, dan menyenangkan. Salam hangat, salam sukses buat Pancar, luar biasa. Kami Korwil Pendidikan SD Kecamatan Cangkuang merasa bangga berapa SD Setra Galih 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dukungan yang dibutuhkan, tentu yang pertama adalah keluarga. Sebagai pusat pendidikan yang pertama dan utama dalam membentuk kemandirian siswa. Dan yang kedua adalah sekolah. Sekolah sebagai tempat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki siswa dengan program yang terstruktur dan sistematis. Dan yang ketiga, masyarakat sebagai tempat eksplorasi dan eksistensi kemandirian dengan potensi kemandirian yang dimilikinya, mengkondisikan lingkungan yang kondusif untuk kemandirian siswa. Pembelajaran yang didapatkan, faktor pendukung atau keberhasilan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru atau teman sejawat.
Kedua, adanya peran orang tua yang membimbing siswa dalam belajar dari rumah. Ketiga, tumbuhnya motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat adalah siswa mandiri dalam mengikuti proses pembelajaran. Adapun tentang faktor penghambat atau kendala. Yang pertama, kesibukan orang tua dalam membimbing anaknya belajar dari rumah. Yang kedua, pembiasaan sikap yang belum konsisten karena masih adaptasi perubahan sistem pembelajaran dari tatap muka ke model daring atau luring. Yang ketiga, sulitnya melakukan asesmen sikap karena siswa belajar dari rumah dan minimnya interaksi siswa, sehingga program ini masih kurang efektif dan belum maksimal. Rencana perbaikan masa mendatang. Yang pertama, membuat program yang lebih update. Yang kedua, dalam hal asesmen sikap lebih spesifik indikator asesmennya. Dan yang ketiga, menanamkan pendidikan yang mengembangkan profil pelajar Pancasila. Demikian aksi nyata yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.